Yang mau tahu seputar lowongan PT Sil dan update-nya di 2022 tetap disimak sampai habis. Oke, halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini ya. Saya ucapkan selamat datang buat teman-teman yang baru gabung. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe ya. Dan saya ucapkan terima kasih juga buat teman-teman yang masih setia di channel ini dan masih tetap ngikutin channel ini dari awal sampai sekarang ya. Tanpa teman-teman, saya hanyalah bubuk ranginang yang tidak ada apa-apanya. Oke teman-teman, seperti yang saya janjiin tadi, saya akan ngebahas bagaimana sih perkembangan di PT Sil untuk sekarang. Dari mulai lowongan. Nah, lowongan ini sekarang masih terbuka sangat lebar dan kita masih membutuhkan banyak banget. Untuk sekarang kita masih membutuhkan dan tetap membuka lowongan untuk di beberapa project di PT Sil. Mungkin teman-teman masih ada yang berpikir kenapa PT Sil selalu membuka lowongan padahal drivernya udah banyak. Nah, untuk jawabannya untuk di 2002 ini PT Sil itu lagi ada target, kita lagi membutuhkan 1.200 driver untuk mengisi kekosongan di beberapa project. Ada penambahan juga ya. Jadi untuk informasi saja sekarang beberapa brand-brand besar seperti Coca-Cola itu transporternya udah banyak yang pakai Sil. Jadi dari pihak sana itu udah mulai minta banyak, dari berapa persen jadi nambah lagi, dari sekitar 20 jadi sampai 50% diambil sama PT Sil. Untuk selain itu juga banyak banget permintaan misalkan dari Bogasari. Nah kan kalau Bogasari itu memang 80% dipegang sama PT Sil. Nah sekarang nambah lagi. Selain itu dari pihak Mayora juga lagi minta banyak banget ya sekarang dari semua Mayora, dari Mayora Pasuruan, Cianjur, Ciawi, di semuanya itu minta penambahan unit lagi karena mungkin ordernya lagi kenceng, penjualannya lagi bagus, makanya mereka minta tambah lagi unit sama drivernya. Kalau misalkan ngebutuhinnya banyak, apa bisa berkasnya hanya KTP dan SIM aja? Sebenarnya di Sil ini nggak bisa ya teman-teman. Meskipun kebutuhannya banyak, tapi tetap aja dalam segi pemberkasan, dalam segi proses tetap aja sama. Cuman memang mungkin ada yang bisa dilonggarkan, tapi kalau untuk berkas-berkas nggak bisa ya. Jadi tetap harus benar-benar bisa. Kalau misalkan memang kurang pengalaman dan kurang cakap bawa mobil, mungkin nanti bisa diajarin dulu, bisa ikut driving school dulu. Untuk syaratnya apa aja? Nah, ini masih banyak yang ditanyain ya dari komen-komenannya. Untuk berkasnya sudah saya share di postingan, makanya teman-teman di subscribe biar bisa lihat postingan ya. Jadi postingan itu adanya di komunitas, itu lihat aja berkasnya. Dan untuk lebihnya ini dia di bannernya yang udah saya tempelin di sini. Dan kedepannya sih di setiap mobil Sil itu ada info lowongan dan ada nomor-nomor yang bisa dihubungi sama teman-teman buat melamar dan buat tanya-tanya. Itu sama aja ya teman-teman. Nanti rencananya sih hampir semua unit itu pasti ditempelin stiker yang logonya membutuhkan driver di PT Sil. Untuk SIM B1 dan umur 21 bagaimana? Nah ini banyak banget di kolom komentar. Ada berapa ya, setiap komen pasti ada, bisa nggak SIM B1, SIM B1 umur 21, umur 20 bisa nggak? Jawabannya nggak bisa ya, belum bisa di kita karena minimal kerjanya itu 23 dan SIM-nya B1 umum. Untuk mobil kecil pun sama ya, meskipun kita pakai mobil kecil soalnya kan pertama itu udah kategori engkel dan plat kuning, itu sih yang nggak bisa. Untuk perbedaan driving school sama reguler itu gimana? Nah, seperti yang saya sering bilang di beberapa video saya sebelumnya, perbedaannya itu bedanya gini aja sih secara simpelnya. Driving school itu buat orang yang belum pernah bisa bawa tronton
SIM-nya masih B1 Polo, B1 umum. Dan untuk reguler itu orang yang udah terbiasa. Nah, dikatakannya itu ibaratnya kita itu yang driving school itu orang yang mesti harus masih dibelajar, dan reguler itu orang yang sudah biasa, yang udah biasa. Kan beda tuh, misalnya kalau yang memang udah biasa bawa tronton dan SIM-nya B2 umum, ya nggak usah ikut driving school, datang masuk ngelamar diterima ya kerja. Tapi kalau misalkan memang driving school, ya datang ngelamar, dia harus sekolah dulu selama seminggu. Nah, seminggu itu nanti diajarin bagaimana bawa mobil, gimana bawa muatan dan sebagainya. Karena kan buat pembelajaran aja, buat experience aja, biar biar bisa lah kayak gitu, biar paham dan mengerti. Karena kan di jalan dan bawa mobil besar itu pasti resikonya besar juga. Makanya diajarin dulu. Selain umur 23 tahun, di SIL juga ada batas maksimal dari umur ya. Di batas maksimalnya itu 45 tahun untuk pertama masuk. Tapi kalau udah masuk sih kayaknya di bawah 50 tahun, jadi masih bisa. Kalau misalkan pas masuknya dia 45 tahun dan dia ada masa kerja 3 tahun atau 5 tahun, jadi 50 tahun itu masih bisa sebelum dia pensiun. Dan mohon maaf banget ya teman-teman kalau misalkan ada komenan atau inbokan yang teman-teman nanya nggak tahu ya, kemudian saya nggak bisa ngebales atau nggak bisa menjelaskan satu-satu karena memang banyak banget, dan saya juga ada kesibukan lain yang nggak bisa diganggu. Kan saya kerja, saya harus ngurusin ini di samping ngurusin dari YouTube aja. Tapi intinya gini teman-teman, kalau misalkan lowongan itu tetap dibuka dari Senin sampai Sabtu, dari pagi sampai sore. Nah, kalau untuk melamar itu memang datangnya harus pagi jam 8. Lebih dari itu bakal diproses esok hari. Nah, bagaimana kalau misalkan teman-teman jauh? Nah, di sana ada tempat nginap, tapi ya hanya sebatas kontainer. Cuman ya kalau dari menghindari angin, hujan, panas itu bisa. Ya. Jadi jangan berharap teman-teman di sana dapat ada fasilitas yang bagus-bagus. Ya namanya melamar, di sana tidak ada. Ya kayak gitu. Intinya tiap hari buka dan teman-teman datang aja. Kalau misalkan ragu, saya saranin sih jangan dulu. Teman-teman pastiin lagi, misalkan tanya lagi sama ngobrol yang lain atau tonton video saya yang lain di YouTube ini, atau bahkan review-review teman-teman yang ada di YouTube yang lain, misalnya ada Bang Rahmat, ada Bang Arda, itu kemungkinan bisa menjelaskan sedikit lebih banyak dari PT SIL ini sendiri. Oke, itu aja teman-teman info-info dari saya. Mungkin selebihnya teman-teman bisa di komen yang mau bertanya, dan yang mau kontak-kontak saya silahkan ya teman-teman. Dan yang mau beli bajunya ini silahkan, saya udah taruh di Shopee ya. Nanti teman-teman bisa beli pakai metode COD atau yang lainnya. Teman-teman tinggal beli aja ya. Oke teman-teman, terima kasih. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share supaya video ini dapat bermanfaat buat yang membutuhkan ya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa.